pembelaan Tuhan itu pasti. Tuhan itu membela, dan pembelaan itu pasti Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana firman Tuhan yang kita dengar hari ini, janganlah melampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Wow, ternyata saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kita tidak boleh merampasi, menginjak-injak orang yang lemah, orang yang susah, orang yang miskin, bahkan orang yang saat itu terhubung dengan kita, yang kita ada di dalam situasi hubungan sosial dengan dia. Lalu kita merampasi haknya, kita menginjak-injak dia karena dia sedang lemah, karena dia tidak punya kekuatan. Kita memiliki kewenangan, lalu kita melakukan itu semena-mena terhadap orang itu, saudara. Maka Tuhan berkata apa? Sebab Tuhan membela perkara mereka. Dan kalau kita dalam posisi itu, saudara, mungkin kita bukan pemegang kewenangan hari ini. Kita diinjak-injak, kita ditindas karena kita tidak berdaya. Ya. Apa yang sebenarnya kita telah berjerih lelah, saudara. Kita sudah bekerja, kita sudah melakukan yang terbaik. Kita juga ada investasi di situ, tapi itu diambil, dirampas tanpa ada keadilan. Ketahuilah saudara, kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulit, masa-masa penderitaan, Tuhan tidak tinggal diam. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil apa? Nyawa orang yang merampasi mereka. Jadi pembelaan Tuhan itu nyata, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita tidak perlu balas yang jahat dengan yang jahat. Kita tidak perlu curang balas curang. Kita tidak perlu ya kepada orang yang menginjak kita balas injak. Karena Tuhan berkata, kalau kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Tuhan mau kita belajar untuk mengasihi. Walaupun kita lemah, kita tidak berdaya. Justru karena kita lemah dan kita tidak berdaya, Tuhan yang turun tangan untuk setiap pergumulan dan masalahmu. Saudara, ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Pernah saudara mendengar Nabi Yeremia? Pernah baca kitab Nabi Yeremia dalam Perjanjian Lama? Salah satu nabi-nabi besar, saudara, di Israel dalam kitab-kitab nabi-nabi besar. Tetapi saudara, waktu dia jadi nabi, dia belum dihargai. Seperti dia sudah tidak ada lagi. Waktu dia ada di Israel, dia tidak dianggap nabi. Justru mereka memukuli dia, menyiksa dia. Bahkan pernah terjadi di mana Nabi Yeremia semasa dia melayani Tuhan di kota Yerusalem, di Israel, dibuang di dalam sumur. Jadi saudara, Nabi Yeremia itu besar setelah dia sudah tidak ada. Dan semua nubuatannya tergenapi, baru dia jadi nabi besar. Tapi waktu dia hidup, orang Israel ya, memukuli dia, mengusir dia, mengurung dia, bahkan melempar di dalam sumur. Ya, pernahkah kita saudara mengalami masa penindasan? Nabi Yeremia pernah dibuang ke dalam sumur karena menyampaikan firman Tuhan tentang bangsa Israel akan dibuang ke dalam pembuangan Babel. Namun justru sumur itu yang menyelamatkannya dari tawanan ke Babel. Saudara, ini peristiwa yang luar biasa. Kita lihat, ini dia. Ini agak kecil, ya, saudara, kita bisa saya zoom ya. Di sini tahun 588 sebelum Masehi, Januari tanggal 15. Awalnya
Yerusalem dikepung dalam penyerbuan Babel ketiga. Sementara Yerusalem sedang dikepung tahun 588 tanggal 15, Yeremia 587 dipenjarakan, dibuang ke dalam sumur Yerusalem. Dan pada tahun 587 dari sumur itu Yeremia suruh orang, kau beli tanah. Tanah itu lambang pembebasan Israel. Ya, 586, 1 tahun di dalam sumur, saudara. 1 tahun di dalam sumur. Sementara Israel sedang dikepung selama 1 tahun, Nabi Yeremia dibuang ke dalam sumur itu dan selama 1 tahun di dalam sumur, saudara. Kemudian 586 itu juga Yerusalem dihancurkan, bangsa Yahudi dibuang ke Babilonia, Yeremia dilepaskan. Saudara, lihat ini ya, pelajaran ini. Nabi ini dibuang ke dalam sumur karena dia bicara, bangsa Babel sudah kepung Yerusalem, kita semua akan diangkut dalam pembuangan. Mereka marah, kau diam, tangkap dia, buang di sumur. Sementara sedang dibuang di sumur 1 tahun lamanya dikepung. Dan pada waktu itu, saudara, akhirnya tembok Yerusalem hancur. Sinagoga, bait suci, Betamikdas dihancurkan, rumah-rumah dihancurkan. Bait suci Salomo emas diambil, diangkut semua barang-barangnya. Yeremia ada di mana? Di sumur. Dia sudah 1 tahun di sumur, saudara. Tapi justru sumur itu yang melepaskan dia dari pembuangan. Semua sudah diangkut, dia ada di dalam sumur itu. Orang tidak peduli itu, saudara. Justru dia selamat dan dia pergi kemana? Ke Mesir. Kadang-kadang kita, saudara, waktu menghadapi masalah, pergumulan, persoalan, kita seperti ada di sumur. Kita seperti tidak dipedulikan. Kita seperti terjebak sendiri di tempat yang sempit, di tempat yang tidak nyaman. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, sumur yang tempat sempit, tempat penghukuman, tempat penderitaan, oksigen minim, kurang lebih 1 tahun di sumur. Namun sumur itu yang menyelamatkan Nabi Yeremia dari pembunuhan dan pengangkutan di Babel. Orang-orang yang tangkap dia, orang-orang yang perintahkan dia untuk dibuang ke sumur, sumati, kata firman Tuhan. Bahkan Raja Yehuda yang menangkap Nabi Yeremia mati, kata firman Tuhan. Dan semua para tua-tua yang sepakat Yeremia dipenjarakan, dibuang ke dalam sumur, ditawan ke Babel. Yeremia tertinggal di situ dan dia selamat. Pergi kemana? Mesir. Saudaraku yang terkasih, pelajaran berharga. Ternyata di tengah-tengah masalah kehidupan yang menghipit dan mempersoalkan, sebenarnya Tuhan mau selamatkan saudara dan saya dari sesuatu yang lebih bahaya daripada itu, saudara. Ketika Tuhan mengizinkan kita berada di suatu sumur, sumur penganiayaan, sumur penindasan, sumur persoalan, sebenarnya Tuhan sedang mau meluputkan kita dari masalah yang lebih besar, saudara. Tuhan meluputkan kita daripada suatu bahaya yang lebih besar daripada berada di sumur itu. 1 tahun, saudara, tidak gampang itu. Ya, sudah pernah ya berada di tempat sempit 1 jam saya sesak napas. Ya, di tempat sempit. Tapi Yeremia 1 tahun ada di sumur itu, saudara. 1 tahun berada di sumur itu, terhimpit, susah nak bernafas. Ya, kita tidak tahu apakah itu ada airnya. Kalau ada airnya lebih parah lagi, menggigil, saudara. Tapi kecenderungan sumur-sumur di Israel itu kebanyakan tidak ada airnya, karena daerah itu daerah gurun. Ya. Tetapi ini yang terjadi, saudara. Meski di tempat sempit dan tidak berair itu, Yeremia tetap setia melakukan nubuatan Tuhan. Sempat-sempatnya dia tadi apa? Yeremia lagi di sumur, dia beli ladang. Karena Tuhan bilang, dari sumur itu Tuhan berfirman, beli ladang. Ladang itu adalah nubuatan,
bahwa bangsa Israel akan dilepaskan suatu waktu. Ya. Jadi dia beli ladang dari dalam sumur, dia tetap jalankan nubuatan Tuhan, tidak merengek-rengek dengan segala keputusasaan. Kenapa saya dibuang di sini? Tuhan tidak adil, saya kan nabi. Nabi harusnya dihormati. Nah, justru nabi itu dibuang ke dalam sumur, dipukuli, dipenjarakan. Bahkan dibunuh juga oleh orang Yahudi. Setelah mati, baru dia dianggap jadi nabi besar. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, tidak mudah perjalanan seorang mengikut Tuhan. Tapi pelajaran berharganya saudara, sumur itu meluputkan Yeremia dari masalah yang lebih besar, yaitu perbudakan, ditangkap dan ditawan ke Babylon. Jadi saudara, kalau kita hari ini mengalami masalah, engkau sedang berada di posisi penderitaan, masalah menimpamu, kesulitan hidup menimpamu, karena Tuhan mau lindungi engkau daripada suatu langkah yang jahat. Ya, langkah yang jahat, langkah yang sesat, langkah yang menjerumuskan, langkah yang mungkin kalau engkau tidak berada pada sumur penderitaan, engkau mungkin mengambil keputusan-keputusan yang salah, bahkan bisa berhadapan dengan maut. Seperti Raja Yehuda, ya, karena dia tidak mau menderita, tidak mau mengikuti firman Allah, justru dia mati dibunuh. Itu akan terjadi saudara kepada kita yang melawan kepada kehendak Tuhan. Jadi kalau kita hari ini mengalami penderitaan, masa sulit, itu justru baik saudara, karena Tuhan sedang melindungi kita dari sesuatu yang lebih berbahaya, dari sesuatu yang lebih menghancurkan, daripada sesuatu yang lebih menjerumuskan kita saudara. Kemudian saudara, ada seorang laki-laki juga, laki-laki muda bernama siapa? Yusuf, dibuang di sebuah sumur kering juga. Ya. Dikatakan apa saudara oleh firman Tuhan, Kejadian 37 ayat 2. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kejadian 37 dibuka dengan cerita Yusuf yang dikasihi oleh ayahnya. Apa dasar ayahnya mengasihi Yusuf? Karena kejujurannya selalu memberitahukan kejahatan saudara-saudaranya. Perbuatan jahat saudara-saudaranya itu yang dia laporkan, makanya Bapak suka dengan dia. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Bapaknya suka sayang kepada Yusuf karena Yusuf berlaku jujur dengan semua pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Tapi saudara-saudaranya benci dia. Dan saudara, karena dibenci maka Yusuf dibuang ke dalam sumur, hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tapi salah satu saudaranya berkata, untuk apa kita bunuh Yusuf saudara kita? Kita dapat untung apa daripada membunuh dia? Justru kita berdosa. Lebih baik kita jual dia jadi duit. Ya. Jual saja dia jadi uang. Akhirnya juallah Yusuf ini saudara kepada Ismail yang sedang lewat kala itu. Jadi sumur itu adalah tempat transit Yusuf menuju istana Firaun. Tidak akan ada istana Firaun tanpa sumur itu saudara. Sumur itu adalah terminal keberangkatan menuju kesuksesan. Kalau engkau hari ini sedang berada pada sumur kesulitan, sumur itu kan kalau sudah buang di situ saudara, itu tidak bisa mau teriak. Teriak juga orang tidak dengar. Mungkin teriakmu hari ini kau berteriak minta tolong kepada saudaramu, kepada siapapun, tidak ada yang menolongmu. Seolah-olah jeritanmu hanya terdengar kecil bagi mereka. Tidak dilihat dengan ekor mata saudara. Tapi hari ini saudara, engkau harus paham bahwa dari sumur itu, tempat terminal itu, engkau akan berangkat menuju kerajaan yang Tuhan janjikan.
Jadi engkau, saudaraku yang terkasih, engkau melewati masa sumur yang sulit hari-hari ini. Sumur yang kering. Tidak ada yang dapat menolong engkau. Ketahuilah, engkau sedang berada di jalan Tuhan menuju istana kemenangannya. Menuju istana kejayaannya. Kemudian juga ada sebuah peristiwa di dalam perjanjian lama dalam kitab Ester. Seorang laki-laki bernama Mordekai yang berjaga-jaga di pintu gerbang. Orang Yahudi terkenal dengan tidak bisa memberi hormat kepada orang lain. Tunduk menyembah. Tidak boleh. Haman gila hormat. Si Haman ini katakanlah mungkin sekda kala itu ya, sekda di pemerintahannya Ahasweros. Ya, sekjen begitulah. Lewat di satu tempat. Di pintu gerbang ada Mordekai. Semua orang sujud, tapi Mordekai tidak bisa sujud. Lalu dia tanya, itu kenapa Mordekai tidak bisa sujud? Memang dia dari begitu, Pak Haman. Orang Yahudi punya ajaran agama itu tidak bisa sembah orang. Jadi, wah tidak bisa, dia harus dimusnahkan ini. Sudah, daripada saya bunuh cuman Mordekai, saya bunuh saya satu suku itu. Seluruh orang Yahudi harus dibinasakan. Tapi justru saudara, dari masa itu ya, keputusan Haman ingin membunuh, membantai, membinasakan Mordekai dan suku Israel. Suatu bangsa Israel ingin dimusnahkan. Justru bukan kemusnahan yang didapatkan Mordekai, tetapi Alkitab bilang justru jabatan Mordekai diberikan. Pada waktu itu saudara, mereka berpuasa 3 hari 3 malam. Raja Ahasweros tidak bisa tidur karena puasa itu. Dia buka semua kitab, dia suruh, dia punya ya sepri baca dulu sejarah kerajaan. Mungkin ada yang terlewat. Dia dapati di dalam sejarah itu Mordekai pernah menyelamatkan raja dari pembunuhan Bigtan dan Teres. Bigtan dan Teres ingin bunuh raja. Siapa yang kasih tahu rencana pembunuhan Bigtan dan Teres terhadap saya, katanya? Mordekai. Lalu dia tanya kepada panitra itu, dikasih apa? Saya suka kasih apa untuk Mordekai? Tidak sepeser apapun tuanku raja memberikan. Lalu apa yang terjadi saudara? Raja Ahasweros berkata, tidak bisa. Orang ini harus saya kasih tanggung jawab. Saya punya nyawa dia selamatkan. Akhirnya besok Haman sudah rencana ingin membunuh orang Yahudi. Dia berpikir bahwa dialah yang akan dapat hadiah. Maka Tuhan membalikkan itu. Mordekai yang harus kau lakukan. Ya, kau harus sanjung dia seperti perkataanmu itu. Akhirnya Mordekai digiring dengan keledai, menunggangi keledai raja, kemudian menggunakan jubah maha indah dan mahkota kebesaran. Dan saudara diarak seluruh kota yang ada di kerajaan itu. Jadi kita bisa melihat saudara, ketika Mordekai direncanakan untuk dibunuh, justru rencana itu berbalik. Bahwa orang Yahudi diangkat dan dimuliakan. Mordekai yang tadinya rencana dibantai justru dipermuliakan. Jadi kalau kita mengalami masa-masa penderitaan, masa-masa sulit, masa-masa aniaya seperti tadi, masa seperti ada di sumur penderitaan, karena itu jalan Tuhan mau selamatkan kita. Kenapa kita ada di sumur? Karena Tuhan mau bawa kita kepada kerajaan yang kekal, kerajaan yang mujizat, kerajaan keberkatan Tuhan. Mengapa kita mengalami tantangan hebat, ingin dibinasakan, direncanakan untuk dibunuh, tapi justru di situ kita dipermuliakan. Saudara, hari ini mungkin banyak ketidakadilan dalam hidup kita. Kita sedang mengalami masa-masa di mana orang ingin menjatuhkan kita, bahkan mungkin saudara kita sendiri, saudara kandung kita sendiri.
Seperti yang terjadi dengan Yusuf, ingin membunuh dia, tapi Tuhan membuka jalan lewat sumur itu. Dia dibawa bersama-sama dengan jalan Tuhan ke Mesir dan menjadi Perdana Menteri di sana. Kalau hari-hari ini saudara, engkau sedang dihianati, engkau sedang direncanakan jahat oleh orang, ketahuilah Tuhan Allah tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Allah akan melakukan pembelaannya yang pasti. Dia akan membela kita saudara. Seperti yang terjadi dengan Yeremia, seperti yang terjadi dengan Yusuf, seperti yang terjadi dengan Mordekai. Tuhan yang sama, Elohim Israel, Allah di dalam Yesua HaMasiah itu yang akan menolong saudara dan saya dalam kemenangan dan mujizatnya. Namun saudara, ketika kita membaca firman Tuhan ini, ya, pagi ini kita diingatkan jangan kita menjadi pelaku penindasan. Sebab jika kita yang ditindas maka Tuhan akan bela. Namun jika kita penindasnya maka Tuhan akan murka. Tuhan tidak mau kita menindas orang saudara. Firman ini berkata apa? Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Tuhan itu saudara akan murka. Tadi kalau kita posisinya kita yang ditindas. Tapi sekarang persoalannya bagaimana kalau kita yang menindas orang? Jangan saudara, kalau kita yang menindas orang, Tuhan yang akan marah kita. Murka Tuhan ada dalam hidup kita. Di sana dikatakan ada kata membela perkara. Ini berarti tempat persidangan. Meskipun seorang miskin dikalahkan dalam perkara persidangannya, tapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Ya, Tuhan tidak akan tinggal diam. Perkara itu seperti apa sih saudara? Mungkin saudara akan bertanya. Seperti apakah Bapak Pendeta, Bapak Gembala? Saya tidak paham. Apakah saya juga termasuk orang yang merampasi orang? Apakah saya juga termasuk orang yang menginjak-injak orang? Mari kita cari tahu saudara. Seperti apakah yang dimaksud dengan mungkin saya tidak pernah merampas orang. Rampas orang pu harta tidak pernah. Saya bobol orang pu rumah, saya ambil dia pu barang tidak pernah Bapak Pendeta. Tapi kita cari tahu dulu, apakah kita termasuk bagian daripada orang yang merampasi, tetapi juga apa? Menginjak-injak orang susah itu. Yaitu salah satunya adalah menahan gaji atau upah. Ternyata saudara, merampasi dan menginjak-injak itu bukan sekedar kita merampok orang. Tapi juga ada kalanya di mana gajinya orang itu, haknya orang itu punya gaji, kita tahan. Coba saya akan bacakan. Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan ya perlahan-lahan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas segala yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluh kesah mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu. Sama seperti pada hari penyembelihan kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Jadi ayat ini tadi berkata apa? Teriakan buruh yang kamu tahan upahnya padahal mereka sudah menyabit hasil panenmu. Ya, ayat 1 berkata apa? Kamu dalam kekayaan dan kemewahanmu kamu lupa dan menahan gaji
upah daripada orang yang bekerja padamu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, siapakah orang yang kita tindas? Siapakah orang yang kita rampasi? Ternyata adalah ketika kita pemegang kewenangan, ya, kita lupa orang upah. Ya. Banyak kan saudara kita bisa dengar di pemerintahan, Pemda begitu ya. Dananya sudah ada, tapi sengaja ditahan. Hati-hati ya, para pemegang kewenangan hati-hati. Ya kan? Uang sudah ada di kasda, tapi kau tahan. Ya. Apalagi ada ide begini saudara. Kasih masuk dulu biar di bank situ tunggu dia bunga dulu. Baru nanti kita bayar pegawai-pegawai itu. Hati-hati saudara. Ya, ketika kita pemegang kewenangan menahan ya upah yang menjadi hak orang. Coba baca Yakobus 3 ayat 5 tadi. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Ini bagi pemangku kewenangan dan jabatan. Ketika kita tahan upah orang saudara, daging kita bisa dimakan. Wow, ini penyakit apa yang bisa makan daging ini saudara? Ya kita tidak tahu ini penyakit apa. Ya, dia bisa makan daging saudara. Daging yang di dalam diri orang itu saudara. Orang pemangku jabatan itu yang menahan upah itu saudara. Ya. Tapi konteksnya apa tadi saudara? Konteksnya engkau berfoya-foya dengan kekayaan, sedangkan orang yang memiliki hak untuk menerima itu engkau tahan. Berbeda ceritanya dengan ketika kita memang tidak ada apa-apa dan tinggal kita untuk menjanjikan, ya nanti ya, tunggu ini dulu baru cair begitu atau dana keluar baru kita akan selesaikan. Itu berbeda. Maksud ini adalah engkau dalam kewenanganmu, dananya ada, tapi kamu tidak pedulikan mereka, dana itu malah kau pakai untuk segala foya-foya. Hati-hati, di situ maksud ayat ini, saudara ya. Jadi kita harus berhati-hati. Kemudian saudara ada lagi posisi yang kedua. Tadi adalah posisi di mana tahan gaji, padahal ada, ya ada hak itu, tapi kita gunakan untuk yang lain. Nah yang kedua saudara, yang juga ternyata bagiannya sama, termasuk merampasi dan menginjak-injak orang lemah, yaitu meminjam atau berhutang namun tidak mengembalikan. Itu juga ternyata saudara adalah bagian dari merampasi hak orang. Ya, merampasi hak orang. Meminjam namun tidak mengembalikan. Coba kita baca Mazmur 37 ayat 21 sampai 22, saya bacakan. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, hutang itu adalah kutuk. Ya. Jadi saudara, ini ayat berkata orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Namun orang yang benar dia akan pengasih dan pemurah. Artinya dia orang benar akan kembalikan. Tapi orang fasik dia ambil malas tahu, kasih tinggal saja. Ya, pinjam saya pakai saja. Tidak pedulilah. Aku mau mati mati sudah sana. Saudaraku yang terkasih, ingat baik-baik.
Ketika kita meminjam sesuatu, hutang itu adalah kutuk, saudara. Ayat ini bilang, sesungguhnya orang yang diberkati akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Ternyata orang yang berhutang itu adalah orang yang sedang dikutuk, saudara. Kalau kita tidak kembalikan. Jadi kalau mampu kembalikan. Sebab kalau tidak, kita tetap sedang berada di bawah kutuk. Pak Pendeta, mana ayatnya kutuk hutang itu? Oke, kita lihat. Di manakah ayatnya? Kolose 2 ayat 14. Coba kita baca. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, Yesus terkutuk di kayu salib, dipaku di kayu salib untuk menebus surat hutang kita. Jadi hutang kita itu dibayar dengan salib. Baca lagi Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kata menebus itu berarti hutang. Ya kan? Dalam ayat Kolose 2:14 tadi, dia dipaku di kayu salib terkutuk supaya lewat salib yang terkutuk itu hutang kita dilunasi. Jadi saudara, ternyata hutang itu adalah kutuk. Jadi saudara, mari kita berusaha untuk mengembalikan segala pinjaman kita. Jadi orang yang memberi pinjaman, sekali lagi saya garis bawah ini, orang yang memberi pinjaman bukan karena dia banyak uang, tidak. Namun karena niat tulus ingin membantu. Terkadang kita yang meminjam tidak ada belas kasih dan niat mengembalikan. Coba saudara, kenapa orang meminjamkan uang? Karena dia lihat ada rasa kasih di hatinya. Dia lihat orang itu datang. Ya, dengan apa? Dengan meminta belas kasih. Ada saudara orang datang bawa parang. Kok kasih pinjam saya uang dulu. Ayo kasih pinjam. Tidak ada. Orang yang datang dengan meminjam pasti baik-baik dia datang. Senyum-senyum gitu kan. Aduh, ya kan, muka suntuk-suntuk sedikit, tunduk-tunduk sedikit, lalu bilang, aduh tolong Kak. Disitulah ada belas kasihan si peminjam. Yo kasihan, saya juga pernah ada di posisi itu. Jadi orang yang meminjamkan uang itu bukan karena dia punya uang, tapi karena dia sedang sulit juga pernah mengalami kondisi itu. Makanya ada belas kasihan di hatinya, dia juga tidak mau. Kalau dia susah tidak ada yang tolong, begitu. Niatnya begitu. Bahkan ada orang yang meminjamkan uang saudara. Dengan dia meminjam lagi dengan orang karena saking kasihannya. Ada saudara. Ya, dia ini diminta tolong oleh sahabatnya yang dia kasihi, tapi dia minjam lagi dengan orang lain karena dia nggak punya uang. Itu lebih kasihan lagi saudara. Jadi dia menolong temannya yang dia sayangi dengan cara meminjam lagi dari temannya yang lain. Apakah kita tidak punya belas kasihan begitu saudara? Dia menolong kita dengan cara mengorbankan nama baiknya, dia pinjam sama orang lain lagi untuk tolong kita. Lalu kita, setelah kita sudah ditolong, ya, kita tidak kembalikan lagi. Waduh saudara. Itu kita berdosa, sama dengan apa tadi? Kita mengalami proses yang namanya kutuk. Yesus sudah terkutuk untuk kita. Kita bikin lagi kita diri untuk mau dikutuk lagi saudara. Karena kita melakukan kesewenangan itu tadi saudara. Kita tidak boleh menjadi orang yang salah saudara. Kita tidak boleh menjadi orang yang jahat saudara. Saya percaya utang itu pasti bisa dibayar saudara. Amin. Pasti. Kalau saudara bergumul dengan niat hati, Tuhan tolong berkati saya.
supaya saya bisa membayar hutang saya. Ada seorang janda datang kepada Nabi Elisa. Dua penagih hutang datang untuk menangkap dua anaknya, dijadikan bayaran untuk semua hutang daripada hamba Nabi itu. Elisa bertanya, apa yang ada padamu di rumah? Tidak ada lain, hanya sedikit buli-buli berisi minyak. Cari tempayan sebanyak-banyaknya, cari rem sebanyak-banyaknya, tutup pintu, tuangkan minyak. Manai gentong yang penuh, isi lagi, sampai habis gentong semua penuh dengan minyak. Lalu istri seorang nabi ini kembali kepada Elisa. Elisa, semua yang nabi bicara tergenapi. Dari minyak sedikit dalam buli-buli itu mengisi tempayan-tempayan drem-drem ini. Sehingga rumah kami penuh dengan minyak berliter-liter. Apa pesan Nabi Elisa? Jualah semuanya. Apa yang dibilang? Bayarlah hutangmu dulu, baru hiduplah dari selebihnya. Saudara, rumus bayar hutang adalah berusaha berdoa. Setelah sudah dapat berkat, yang paling duluan diselesaikan adalah hutang. Baru selanjutnya hidup dari selebihnya. Belajar dari Elisa dan seorang janda yang ditagih hutangnya. Bayar dulu hutang, baru selebihnya kau hidup dari sisanya. Tapi kebanyakan kita, saudara, sudah Tuhan, bulan depan saja. Bulan ini tuh kebetulan saya pun perjuangan ini sudah tembus, saya juga mau nikmati Tuhan. Saya ingin bajalan-bajalan dulu, nonton di 21 kah. Haleluya. Makan-makan enak dulu kah. So habis uang berdoa lagi menangis. Oh, tolong, saya harus kembalikan orang hak ini. Yang begitu-begitu Tuhan bukan tolong kita lagi. Tuhan akan bikin, Alkitab tadi apa? Tindas. Dia balik, kau sudah tindas orang lain, menderita, sekarang kau lagi yang ditindas Tuhan, kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari belajar cara menyelesaikan segala hutang itu pasti bisa, saudara. Ya, pasti bisa. Kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan tolong kita. Ya, Tuhan tolong kita. Saya masih ingat, saudara, waktu kredit mobil, saudara. Ya, mobil gereja ini kredit, saudara. DP 10 juta. Bayar tiap bulan 5 juta. Saudara tahu saya berdoa paling kuat itu kalau sudah mau dekat-dekat awal bulan. Waduh Tuhan, ini sudah 5 juta ini, 5 juta. Tapi ajaibnya, saudara, selama 3 tahun berturut-turut Tuhan menyelesaikan 5 juta itu. Karena waktu saya ambil mobil ini, Tuhan yang suruh. Dia bilang, Ricky pergi ke dealer sana. Tuhan, tidak ada uang. Di dompet di ini tidak ada uang. Tapi Tuhan bilang pergi. Saya dengan Ibu Gembala kita pergi ke dealer sana, tanya-tanya mobil, berdoa-berdoa. Tuhan bilang, kau ambil satu. Iya Tuhan, tidak ada uang, mau ambil pakai apa ini? Baru lagi di dealer ini, mau keluar dealer, tiba-tiba ting masuk, saudara, 10 juta. Tuhan bilang itu uangnya, bayar sana. Pulang balik lagi bayar, langsung 10 juta, saudara. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau cicil setiap bulan 5 juta saya tidak ada uang, Tuhan. Tapi bayangkan, sudah setiap awal bulan sebelum tanggal 10 saya sudah ada 5 juta itu, saudara. Dan itu berlangsung 3 tahun. Dan Tuhan berfirman, dalam 3 tahun aku akan lunasi mobil itu. Betul, saudara, setiap bulan selalu ada 5 juta. Ya. Dan hari genap 3 tahun, hari itu, saudara, zaman COVID. Bayangkan, semua orang kan tercekek, ya kan? Tapi hari itu, saudara, di bulan Desember COVID itu, disitulah Tuhan kasih berkat dan saya lunasi mobil itu, saudara. Ya. Dan harus lunasi berapa? 50 juta. Dan puji Tuhan saya ada
pelayanan begitu, yang tiba-tiba saya diberkati di masa COVID itu, dan diberkati tepat dengan nilai yang sama, dan lunasi saudara 56 juta rasanya waktu itu, lunasi tepat seperti yang dijanjikan Tuhan bahwa 3 tahun lunas. Tidak ada satupun pakai uang gereja, ya, tidak ada sedikit pun pakai uang gereja. Semuanya itu diselesaikan Tuhan dengan cara Tuhan. Kalau engkau hidup dengan Roh Kudus, sekali lagi, hutangmu diselesaikan. Percaya enggak? Seperti Tuhan bantu saya lunasi hutang mobil, demikian juga Tuhan akan lunasi hutang-hutang saudara. Saya sudah banyak layani orang doa di tempat ini, datang dengan hutang-hutang yang puluhan juta. Semuanya setelah didoakan lunas. Selalu saya bilang, kalau selesai didoakan di gereja dan kau diberkati, ingat baik-baik, yang pertama kau harus lakukan, bayar hutang itu. Hidup dari selebihnya, bukan terbalik. Ya, hidup dulu, baru selebihnya bayar hutang. Engkau sedang melawan Tuhan. Puji Tuhan saudara, orang-orang yang mendahulukan hutangnya dibayar, Tuhan berkati hidupnya. Ada yang datang di gereja ini, Pak Pendeta saya hutang 5 miliar. Saudara punya hutang berapa? Ini yang datang doa di gereja ini bukan hutangnya 10-20 juta, 5 miliar. Begitu didoakan, dalam 1 bulan 2,5 miliar lunas. Sisa 2,5 miliar. Siapa yang bekerja? Tuhan. Intinya selalu saya bilang, hutang duluan harus dibayar, maka Tuhan akan buat tanda heran. Begitu kau tidak lakukan itu, Tuhan stop berkatnya. Kau tidak bisa bertanggung jawab dengan kehendak Tuhan. Berapapun hutangmu hari ini, berdoa di altar Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberkati, ingat, bayar hutang dulu, baru hidup dari sebelahnya. Jangan terbalik, hidup dulu dari berkat itu, baru hutang selebihnya. Terbalik, Tuhan akan buat engkau berhenti dan tidak diberkati lagi. Ingat baik-baik saudara apa yang saya sampaikan ini. Ya, dalam penutup, marilah kita hidup dalam kasih. Jangan merampasi dan menindas orang lain, yaitu menahan hak orang lain di tengah kelimpahan kita. Yang kedua, tidak membayar hutang meski kita bisa mengembalikannya. Kita tahu bahwa pembelaan Tuhan itu pasti, dan kita berada di masa kesulitan seperti Yeremia di dalam sumur. Ketahuilah itu adalah tempat transit menuju pertolongan dan mujizat Tuhan. Ada satu paragraf, ya, kata-kata yang sangat bijak, dengarkanlah saudara. Ikan mencintai air, namun air merebusnya. Daun setia pada angin, namun angin menggugurkannya. Manusia menggantungkan hidup di atas tanah, namun tanah menguburnya. Lalu kamu mulai bertanya, mengapa dunia begitu kejam? Tetapi coba tingkatkan kesadaranmu. Bukan air yang merebus ikan, melainkan api yang mendidihkannya. Bukan angin yang menggugurkan daun, akan tetapi musim yang memutuskannya. Bukan tanah yang mengubur manusia, tetapi kematian yang menjemputnya. Seringkali kita menyalahkan yang terlihat tanpa menyadari akar dari segalanya. Kita menyalahkan takdir, padahal adalah konsekuensi dari pilihanmu. Maka sadarlah semua itu, lihat lebih dalam, pahami lebih luas, karena bukan dunia yang kejam, tetapi pemahaman kita yang terbatas.